Oke anak-anakku, selamat pagi. Selamat berjumpa dengan Ibu Mora di pagi hari ini. Terkait dengan modul ajar yang beberapa hari kemarin Ibu sudah bagikan, anak-anak sudah kerja di rumah. Ibu Mora lebih memperkuat anak-anak dengan video pembelajaran yang Ibu Mora buat ini untuk anak-anak lebih nonton dan bisa lebih memahami ya. Kita berbicara tentang materi IPAS ini mengenal apa itu sumber daya alam. Nah, sumber daya alam ini adalah, anak-anak perhatikan ya, sumber daya alam adalah semua yang kita dapat dari alam seperti air, tanah dan udara, ya. Nah, kemudian sumber daya alam ini kita bisa hidup anak-anak, yaitu seperti air untuk kita minum, udara untuk kita bisa bernafas, dan energi untuk menghidupkan lampu di rumah. Oke, Bu Mora lanjut anak-anak. Nah, di dalam sumber daya alam ini anak-anak, itu dia terbagi atas dua bagian, yaitu sumber daya alam yang terbarukan atau sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak terbarukan atau sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, pengertian dari sumber daya alam yang dapat diperbarui atau terbarukan adalah sumber daya alam yang bisa digunakan terus-menerus dan tidak pernah akan habis. Itu adalah sumber daya alam yang diperbarui. Jadi bisa digunakan itu terus-menerus dan tidak akan pernah habis. Beda dengan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui atau tidak bisa diterbarukan. Itu adalah sumber daya alam yang habis jika digunakan terus-menerus. Nah, jadi kalau misalnya dipergunakan terus-menerus, otomatis itu dia akan habis. Dia beda dengan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Ibu Mora lanjut. Nah, contoh anak-anak perhatikan, contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui atau tidak dapat tidak ter, sorry atau terbarukan. Nah, di sini Bu Mora ada tayang 3 gambar anak-anak. Lihat yang pertama gambar matahari. Nah, kita bisa memakai energi matahari untuk menghasilkan listrik menggunakan panel surya. Anak-anak perhatikan lampu-lampu jalan itu. Nah, seperti itu ya. Kemudian gambar yang kedua itu tentang eh, anak-anak lihat kincir angin. Nah, kincir angin ini bisa mengubah angin menjadi listrik. Anak-anak perhatikan ya, itu contoh gambar ya Ibu Muratayang. Kemudian anak-anak perhatikan gambar ketiga ini ada bendungan air. Nah, air dari sungai atau bendungan dia bisa menghasilkan listrik lewat pembangkit listrik tenaga air, disingkat dengan PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Lanjut. Nah, contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui atau sumber daya alam yang terbarukan. Oke, anak-anak lihat batu bara. Batu bara ini ketika dipakai habis ya, dipakai untuk menghasilkan listrik, tapi jika habis itu tidak bisa diisi ulang. Anak-anak perhatikan di batu bara, kalau misalnya dipakai terus menerus dan pasti habis, itu tidak bisa lagi dipergunakan, dia habis. Nah, lihat minyak bumi. Minyak bumi contoh yang kedua, anak-anak lihat perhatikan itu ada drum ya, yang kita bilang hari-hari itu tong ya, anak-anak perhatikan itu minyak bumi. Nah, dipakai untuk bahan bakar kendaraan dan mesin. Ini kalau kalau misalnya dipakai setiap hari juga pasti dia akan habis. Nah, anak-anak lihat contoh gambar itu gas ya. Nah, itu digunakan untuk memasak atau menghangatkan rumah. Kalau misalnya ada siapa punya di rumah ada kompor gas, ya itu dia menggunakan gas. Nah, lama-kelamaan juga pasti akan habis. Oke, lanjut. Nah, di sini dikatakan bahwa mengapa kita harus hemat terkait dengan sumber daya alam itu. Nah, sumber daya alam tidak terbarukan akan habis jika kita tidak menghemat. Jadi kalau misalnya gas ya anak-anak. Nah, kalau gas itu kita tidak hemat ya pasti lama-kelamaan kalau dipakai terus ya akan habis. Begitu juga minyak bumi. Nah, pasti akan habis. Nah, kita harus menggunakan sumber daya alam yang terbarukan itu agar
alam ini tetap sehat. Kita harus pergunakan sebaik-baik mungkin. Nah, dengan menghemat kita melindungi bumi kita untuk generasi mendatang. Nah, generasi mendatang ini siapa-siapa anak-anak ya, anak-anak yang akan jadi generasi emas di kemudian hari. Oke, lanjut. Nah, apa saja yang bisa kita lakukan untuk terkait dengan materi sumber daya alam ini? Anak-anak lihat, gunakan listrik dengan bijak. Ibu Mora kasih contoh, kalau di rumah itu, misalnya anak-anak menggunakan wire angin atau televisi. Kalau misalnya tidak anak-anak nonton atau tidak berguna, ya sebaik-baik mungkin ya kita matikan saja. Itu berarti kita bijak menggunakan energi listrik. Nah, matikan lampu ketika tidak digunakan. Nah, itu seperti yang tadi Ibu Mora terangkan ya. Gunakan energi matahari jika bisa. Misalnya anak-anak bisa menjemur pakaian, bisa berjemur di pagi hari, bisa anak-anak menanam pohon, menanam bunga, menanam apa saja itu dibantukan dengan energi matahari. Ajak keluarga untuk menanam pohon, misalnya bunga-bunga di rumah, anak-anak perhatikan kemudian siram, nah, itu dia terbantukan oleh sinar matahari. Oke. Nah, kesimpulan dari uraian materi terkait dengan sumber daya alam itu ada beberapa kesimpulan yang Ibu Mora buat. Yang pertama, sumber daya alam itu dia terbagi atas dua. Anak-anak ingat terbagi atas dua bagian, yaitu diperbarui atau tidak diperbarui dan atau terbarukan dan tidak terbarukan. Kalau misalnya masuk libur Ibu Mora tanya kesimpulan dari sumber daya alam ini, anak-anak sudah bisa memahami. Belajar di rumah ya. Sumber daya terbarukan itu kita bisa gunakan terus-menerus seperti matahari dan angin. Anak-anak kita butuh matahari ini. Kapan saja anak-anak. Ketika kita pagi hari atau siang hari, anak-anak bisa berjemur, ya itu kita sangat membutuhkan energi matahari untuk berjemur pakaian dan sebagainya. Begitu juga angin, anak-anak itu bisa kita gunakan karena itu dia secara alamiah ya. Oke, sumber daya alam yang tidak terbarukan seperti batu bara, minyak dan itu habis dipakai ketika memang kita kalau pakai terus-menerus, nah pasti otomatis dia akan habis. Dia selesai. Oke, kita harus menjaga bumi dengan hemat energi dan memanfaatkan sumber daya alam terbarukan itu. Oke, anak-anak. Sekian dan terima kasih. Itulah video dari Ibu Mora untuk memperkuat materi yang sudah Ibu Mora berikan kepada anak-anak. Selamat pagi anak-anak, selamat beristirahat.